menciptakan produk ilmiah seperti teori, hukum, prinsip, konsep, dan fakta perlu melalui langkah-langkah yang sistematis yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi, di video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah metode ilmiah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertiannya. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Maksudnya sistematis itu melakukan penelitian secara terstruktur agar sesuai rencana dan efisien sampai nanti mendapatkan kesimpulan. Kemudian harus empiris, maksudnya data yang dibuat pada saat penelitian harus sesuai dengan fakta yang diperoleh pada saat pengukuran dan pengamatan. Kemudian terkontrol, maksudnya ketika kita melakukan percobaan harus dengan berpikir ilmiah secara sadar. Langkah-langkah dalam metode ilmiah diantaranya yang pertama merumuskan masalah. Suatu penelitian selalu dimulai dengan merumuskan masalah. Nah, masalah adalah sesuatu yang akan diteliti dan dipecahkan. Pada saat kita merumuskan masalah, kita harus menyatakan pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka. Terbuka di sini maksudnya pertanyaan ilmiah yang kita ajukan harus memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Nah, rumusan masalah inilah yang nantinya akan dijawab dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Langkah yang kedua adalah menyusun hipotesis. Nah, hipotesis sendiri adalah dugaan sementara. Jadi dugaan-dugaan sementara pada saat menyusun hipotesis itu harus logis ya, harus berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Jangan asal-asalan. Dugaan sementara ini berisi jawaban-jawaban sementara dari masalah-masalah yang diteliti, yang kemudian kebenarannya harus dibuktikan melalui percobaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian. Pada saat kita melakukan penelitian, kita akan menentukan beberapa variabel supaya menghasilkan penelitian yang valid dan sesuai yang diharapkan. Nah, variabel itu apa? Variabel adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Ada 3 macam variabel, diantaranya variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang diubah-ubah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil penelitian. Nah, kalau variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Atau variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Kemudian ada variabel kontrol, adalah variabel yang tidak diubah-ubah, yang sengaja dibuat tetap. Sebagai contoh, pada penelitian pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan bunga di sini ya, yang memberi pengaruh pada penelitian ini adalah cahaya matahari. Jadi, variabel bebasnya adalah cahaya matahari. Kemudian yang diukur adalah pertumbuhan bunganya. Jadi variabel terikatnya itu adalah pertumbuhan bunga yang dapat diukur dari tinggi tumbuhan. Untuk variabel kontrolnya yang harus dibuat sama itu berarti volume air, jenis tanah, dan pupuk. Setelah kita melakukan penelitian, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengumpulkan data hasil penelitian. Data ini harus kita catat pada saat melakukan percobaan, karena supaya kita tidak lupa, supaya akurat, dan biasanya kalau kita tunda-tunda, hasilnya akan berbeda. Jadi harus kita catat pada saat melakukan percobaan ya. Kemudian supaya mempermudah, sebelum melakukan percobaan itu, sebaiknya kita membuat tabel pengamatan terlebih dahulu, karena itu akan mempermudah pada saat kita mengumpulkan data hasil penelitian. Langkah selanjutnya setelah kita mengumpulkan data hasil penelitian adalah kita akan mengolah dan menganalisis data. Setelah kita mencatat hasil data percobaan kita akan olah dan kita akan analisis data tersebut baik dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau dalam pengembangan terbaru kita bisa menganalisis data tersebut menggunakan program komputer.
Data-data yang kita peroleh ini sebaiknya menampilkan bagaimana variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah kita lakukan selama kita melakukan percobaan. Jadi setelah kita menganalisis data, kita akan menghasilkan suatu pola atau kecenderungan yang bisa dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi keputusan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Langkah yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Hasil penelitian perlu dikomunikasikan atau dipublikasikan supaya hasil penelitian kita ini diketahui oleh pihak lain. Bisa saja nanti hasil penelitian kita bermanfaat bagi ilmuwan lainnya, atau nanti kita menemukan sesuatu yang baru, itu bisa diterapkan oleh orang lain. Nah, dalam mengkomunikasikan hasil penelitian ini, ada dua cara. Bisa tertulis, bisa juga secara lisan. Secara tertulis, kita bisa publikasikan berupa laporan, jurnal ilmiah, atau artikel ilmiah. Untuk secara lisannya, bisa kita sampaikan dalam bentuk presentasi kelas maupun seminar. Setelah kita mempelajari langkah-langkah dalam metode ilmiah, kita juga harus mengetahui sikap-sikap yang harus ada dalam diri seorang ilmuwan atau akademisi saat menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Sikap ini dinamakan dengan sikap ilmiah. Sikap-sikap ini harus ada supaya pada saat kita melakukan penelitian, kita melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan diantaranya, yang pertama, sikap ingin tahu. Sikap ini diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Misalnya, mengapa larutan tersebut bisa berubah warna, dan lain sebagainya. Yang kedua, sikap menghargai karya orang lain, yang bisa diwujudkan dengan cara mengutip dan menyatakan terima kasih atas karya orang lain. Sikap ini juga bisa dilakukan dengan cara menghargai orisinalitas hasil karya orang lain. Jadi pada saat nanti mengutip informasi dari orang lain, kita harus mencantumkan sumber yang digunakan oleh kita. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap kritis. Sikap ini diwujudkan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan cara bertanya kepada narasumber yang ahli, membaca jurnal-jurnal ilmiah, atau dengan membaca buku. Sikap yang keempat adalah terbuka. Bisa diwujudkan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi atau pendapat orang lain. Sikap yang kelima yang harus dimiliki adalah objektif, yang bisa diwujudkan dengan cara menyatakan informasi yang apa adanya, tidak dibuat-buat, tanpa dibarengi dengan perasaan pribadi atau bahkan manipulasi data. Pernahkah teman-teman membeli buah di supermarket? Sebelum membayar buah tersebut di kasir, biasanya buah yang teman-teman beli akan ditimbang terlebih dahulu. Nilai apa yang ditunjukkan oleh timbangan tersebut? Apakah memiliki satuan? Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, nilai yang ditunjukkan oleh timbangan tadi adalah massa buah yang teman-teman beli. Massa dapat diukur dengan menggunakan timbangan dan memiliki satuan. Massa merupakan salah satu contoh besaran. Jadi, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan nilai atau angka, dan memiliki satuan. Berdasarkan satuannya, besaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, teman-teman, besaran pokok ada 7 macam, yaitu panjang, satuannya meter, alat ukurnya mistar dan jangka sorong. Massa, satuannya kilogram, alat ukurnya timbangan atau neraca.
Waktu, satuannya second, alat ukurnya stopwatch. Suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya luxmeter. Jumlah zat, satuannya mol, tidak ada alat ukurnya. Dan kuat arus listrik, satuannya ampere, alat ukurnya ampere meter. Agar teman-teman mudah untuk mengingat ketujuh besaran pokok ini, kita bisa menggunakan jembatan keledai. Papa mama waktu subuh ingin jualan kue. Selanjutnya, besaran turunan. Jumlahnya sangat banyak selain dari 7 macam besaran pokok. Contoh, luas dan volume diturunkan dari besaran pokok panjang, kecepatan dan percepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, massa jenis diturunkan dari besaran pokok panjang dan massa, gaya, usaha dan energi, daya, momentum dan impuls semuanya diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Berikutnya, tekanan diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Frekuensi diturunkan dari besaran pokok waktu. Muatan listrik diturunkan dari besaran pokok waktu dan kuat arus listrik. Potensial listrik, hambatan listrik, keduanya diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, waktu, dan kuat arus listrik. Teman-teman, selain yang sudah disebutkan ini, masih banyak contoh besaran turunan lainnya ya. Berdasarkan nilai dan arah, besaran juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contohnya, semua besaran pokok, luas, volume, massa jenis, usaha, daya, dan jarak. Sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan impuls. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai satuan. Satuan merupakan pembanding dalam pengukuran. Sistem satuan dibedakan menjadi 3, yaitu sistem MKS, meter, kilogram, sekon, sistem CGS, sentimeter, gram, sekon, sistem FPS, feet atau kaki, pound atau pound, sekon. Karena adanya beberapa sistem satuan, maka untuk keperluan ilmiah diperlukan satu sistem satuan yang dapat digunakan secara luas di berbagai belahan dunia. Para ilmuwan kemudian menyepakati sebuah sistem satuan yang berlaku secara internasional. Sistem satuan ini dikenal dengan Sistem Satuan Internasional atau SI. Sistem ini disepakati pada Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran yang diadakan di Paris, Prancis pada tahun 1960. Nah, teman-teman, pada dasarnya sistem SI dikembangkan dari sistem satuan MKS ya. Satuan internasional atau SI yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan memiliki ketentuan di antaranya mempunyai nilai yang tetap, tidak berubah karena apapun, bersifat umum, mudah ditiru dan diperbanyak, mudah diubah dan dikonversi ke satuan lain. Berikutnya kita bahas satuan-satuan internasional dan juga definisinya ya. Pertama, panjang, satuannya meter. Meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1/299.792.458 sekon. Kedua, massa satuannya kilogram. Kilogram merupakan massa silinder campuran logam platina iridium yang disimpan di Lembaga Internasional Berat dan Ukuran di Sèvres, Prancis. Dan inilah definisi dari sekon yang merupakan satuan waktu, Kelvin, satuan suhu, kandela, mol,
dan ampere. Nah, teman-teman, jadi inilah satuan internasional dari 7 besaran pokok. Berikutnya, kita membahas mengenai dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan lambang besaran pokok. Dimensi ditulis dengan huruf kapital yang diberi kurung siku. Dimensi besaran pokok diantaranya adalah panjang dimensinya L, massa M, waktu T, suhu theta, intensitas cahaya J, jumlah zat N, dan kuat arus listrik dimensinya I. Selanjutnya, kita bahas dimensi beberapa besaran turunan yang dapat ditentukan berdasarkan rumus dan satuannya. Pertama, massa jenis, rumusnya Rho sama dengan M per V. Satuannya kilogram meter pangkat negatif 3. Maka dimensinya adalah M L pangkat negatif 3. Kedua, kecepatan, rumusnya V sama dengan S per T. Satuannya meter sekon pangkat negatif 1. Maka dimensinya adalah L T pangkat negatif 1. Dengan cara yang sama diperoleh dimensi untuk percepatan L T pangkat negatif 2. Gaya M L T pangkat negatif 2. Tekanan M L pangkat negatif 1 T pangkat negatif 2. Dengan menggunakan dimensi, kita dapat menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran, dan menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Pernahkah teman-teman menjahit baju di tempat jahit? Jika kita perhatikan, sebelum membuat pola dasar dari baju yang akan dijahit, biasanya penjahit akan mengukur beberapa ukuran di badan kita, baik itu ukuran panjang baju, lingkar dada, lingkar leher, panjang lengan, lebar bahu, lingkar pinggul, lingkar pinggang, dan juga lingkar pergelangan tangan kita. Apakah teman-teman tahu alat apa yang digunakan oleh penjahit untuk mengukurnya? Besaran apa yang sebenarnya diukur oleh penjahit tersebut? Mengapa harus dilakukan pengukuran? Pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita bahas secara lengkap di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang pengukuran. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, alat yang digunakan penjahit adalah meteran, sedangkan besaran yang diukur adalah panjang. Penjahit tersebut harus melakukan pengukuran supaya ukuran baju yang dijahit pas dengan badan kita. Melalui pengukuran, penjahit dapat memperoleh nilai atau kuantitas panjang badan kita. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran pada benda dengan nilai besaran pada alat ukur. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa macam pengukuran sesuai dengan besaran yang diukur. Di antaranya adalah pengukuran panjang, pengukuran massa, pengukuran waktu, pengukuran volume. Pertama, kita akan membahas pengukuran panjang. Panjang adalah besaran fisika yang menunjukkan jarak antara dua titik. Panjang suatu benda dapat diukur dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Kita akan membahasnya satu persatu. Mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang paling sederhana dan paling banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mistar memiliki skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Untuk mengukur panjang benda dengan mistar, kita dapat menempatkan skala 0 mistar berimpit dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Panjang benda tersebut dapat dibaca pada skala mistar yang berimpit dengan ujung benda lainnya. Pada gambar ini terlihat bahwa panjang benda yang diukur adalah 5,3 cm atau 53 mm.
Nah, teman-teman, pada saat membaca mistar, kita juga perlu memperhatikan posisi mata yang benar. Seperti pada contoh gambar berikut, posisi mata yang benar saat membaca mistar adalah mata harus tegak lurus terhadap skala. Alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong lebih teliti daripada mistar. Selain untuk mengukur panjang benda, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman benda. Selanjutnya, kita lihat struktur jangka sorong beserta fungsinya. Pertama, rahang dalam. Rahang dalam yang terdiri atas rahang tetap atas dan rahang geser atas berfungsi untuk mengukur bagian dalam benda seperti diameter lubang atau celah. Kedua, rahang luar. Rahang luar juga terdiri atas rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Fungsinya untuk mengukur bagian luar benda seperti diameter, lebar, dan panjang benda. Ketiga, pengukur kedalaman yang berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Keempat, pengunci. Baut pengunci memiliki fungsi untuk menahan rahang tetap pada tempatnya sehingga objek bisa ditahan atau tidak terlepas dan skala tidak bergeser saat akan mengukur. Terakhir, skala. Skala pada jangka sorong ada dua, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama memiliki fungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama. Terdiri dari skala utama dalam satuan cm dan skala utama dalam satuan inci. Sedangkan skala nonius berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Skala nonius terdiri dari skala nonius dalam satuan milimeter dan skala nonius dalam satuan inci. Selanjutnya, untuk membaca hasil pengukuran pada jangka sorong diperlukan nilai skala utama atau SU yang terletak sebelum angka 0 skala nonius. Nilai skala nonius atau SN yang tepat berimpit dengan skala utama sehingga membentuk garis lurus. Dan nilai skala terkecil atau NST dari jangka sorong yang digunakan. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa SU sama dengan 5,2 cm, SN sama dengan 4, dan NST sama dengan 0,01 cm. Sehingga panjang benda dapat dihitung dengan persamaan SU ditambah dengan SN dikali NST. Sama dengan 5,2 cm ditambah dengan 4 dikali 0,01 cm. Sama dengan 5,2 cm ditambah 0,04 cm sama dengan 5,24 cm. Teman-teman bisa memahaminya ya. Alat ukur panjang berikutnya adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup lebih teliti dari jangka sorong karena memiliki ketelitian 0,01 mm. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis, mengukur diameter luar sebuah benda. Struktur mikrometer sekrup terdiri dari landasan sebagai penahan benda, poros untuk menjepit benda yang diukur, bingkai sebagai penghubung landasan dengan komponen lainnya, kunci untuk mengunci poros agar tidak bergeser, selubung dalam sebagai lintasan selubung luar dan tempat skala utama, selubung luar sebagai tempat skala nonius yang dapat berputar dan bergeser, roda bergerigi untuk membatasi pergeseran poros atau spindel berlebih terhadap benda. Dan terakhir, skala yang terdiri dari skala utama dan skala nonius. Dalam membaca hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup, juga diperlukan nilai skala utama atau SU, skala nonius atau SN, dan nilai skala terkecil atau NST. Sama dengan jangka sorong, untuk menghitung panjang benda pada mikrometer sekrup, kita juga menggunakan persamaan SU ditambah SN dikali NST. Pada gambar terlihat bahwa nilai SU sama dengan 9,5 mm, SN sama dengan 48,
dan NST sama dengan 0,01 mm. Sehingga panjang benda sama dengan 9,5 mm ditambah 48 dikali 0,01 mm sama dengan 9,5 mm ditambah 0,48 mm sama dengan 9,98 mm. Selanjutnya, pengukuran massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa dapat diukur dengan alat berupa timbangan atau neraca. Jenis-jenis timbangan atau neraca ini cukup banyak, diantaranya adalah neraca pasar, neraca 3 lengan, neraca digital, neraca duduk, dan neraca 2 lengan. Di video kali ini, kita hanya akan membahas mengenai neraca pasar dan neraca 3 lengan. Pertama, pengukuran massa dengan neraca pasar. Neraca pasar digunakan untuk menimbang benda-benda dengan massa hingga 15 kg. Neraca ini banyak dipakai oleh para pedagang di pasar sehingga disebut neraca pasar. Neraca pasar dikenal juga dengan timbangan duduk. Pada gambar terlihat benda dan anak timbangan diletakkan pada tempat yang berbeda. Massa benda yang diukur dengan neraca pasar dapat ditentukan dengan menjumlahkan massa anak timbangan saat seimbang. Berikutnya, pengukuran massa dengan neraca 3 lengan. Neraca 3 lengan adalah salah satu jenis neraca Ohaus. Fungsinya adalah untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktik laboratorium. Pada neraca 3 lengan terdapat massa geser yang dapat dihitung saat seimbang. Massa benda yang diukur dengan neraca 3 lengan dapat ditentukan dengan menjumlahkan angka yang ditunjukkan massa geser saat seimbang. Penggunaan neraca 3 lengan contohnya saat mengukur massa sampel bahan untuk percobaan. Hasil pengukurannya seperti yang terlihat pada gambar. Maka, untuk menentukan massa sampel bahan, kita cukup menjumlahkan nilai yang ditunjukkan pada setiap lengan. Lengan 1 menunjukkan angka 100 gram, lengan 2 menunjukkan angka 40 gram, lengan 3 menunjukkan angka 2 gram. Maka, massa sampel tersebut adalah 100 gram ditambah 40 gram ditambah 2 gram sama dengan 142 gram. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Pengukuran besaran berikutnya adalah pengukuran waktu. Alat ukur waktu pada zaman dahulu berupa jam matahari dan jam pasir. Sedangkan pada zaman sekarang, alat ukur waktu yang digunakan telah berkembang dalam bentuk arloji, stopwatch analog, stopwatch digital, dan jam atom. Kali ini kita akan membahas alat ukur waktu berupa stopwatch analog 2 jarum. Cara membaca stopwatch analog cukup dengan menjumlahkan bacaan jarum menit dengan jarum detik. Pada gambar, terlihat jarum menit menunjukkan angka 30, sedangkan jarum detik menunjukkan angka 9. Sehingga, waktu yang ditunjukkan adalah 30 menit ditambah 9 detik. Sama dengan 30 dikali 60 detik ditambah 9 detik. Sama dengan 1800 detik ditambah 9 detik. Sama dengan 1809 detik. Terakhir, kita bahas tentang pengukuran volume. Pengukuran volume tergantung pada bentuk benda. Untuk benda yang bentuknya teratur, dapat digunakan rumus volume dari benda tersebut. Misalnya, volume kubus sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Untuk benda yang bentuknya tidak teratur, dapat digunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Teman-teman, dalam ilmu sains kita sering menjumpai benda dengan ukuran yang sangat kecil atau benda yang sangat besar. Misalnya, massa elektron yang bisa kita lihat dengan mikroskop elektron kira-kira sekecil ini, dan massa planet Jupiter kira-kira sebesar ini. Bagaimana ya cara membaca massa elektron dan massa planet Jupiter tersebut?
Cukup sulit bukan? Ternyata untuk memudahkan kita dalam membacanya, kita dapat menggunakan notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Bagaimanakah cara penulisannya? Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang notasi ilmiah dan angka penting. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, notasi ilmiah adalah cara penulisan bilangan secara ilmiah dalam bentuk bilangan 10 berpangkat. Notasi ilmiah disebut juga bentuk baku atau notasi eksponensial. Cara penulisan notasi ilmiah adalah A dikali 10 pangkat N, dengan A adalah bilangan pokok atau basis berupa bilangan real atau angka penting, dengan nilai A lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. N adalah pangkat atau eksponen berupa bilangan bulat, dan 10 pangkat N adalah orde. Cara mengubah bilangan yang sangat kecil seperti massa elektron dapat kita lakukan dengan menggeser tanda koma desimal ke sebelah kanan sampai diperoleh bilangan pokok atau basis yang nilainya lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Maka kita dapat menggeser sebanyak 31 kali sehingga A sama dengan 9,1. Karena kita menggeser ke sebelah kanan, maka pangkatnya bernilai negatif sebanyak kita menggeser koma desimal, yaitu negatif 31. Sehingga diperoleh orde 10 pangkat negatif 31. Jadi, massa elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Sedangkan cara mengubah bilangan yang sangat besar seperti massa planet Jupiter dapat kita lakukan dengan menambahkan tanda koma desimal di belakang angka 0 yang terakhir. Kemudian menggesernya ke sebelah kiri sampai diperoleh bilangan pokok atau basis yang nilainya lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Maka kita dapat menggeser sebanyak 27 kali sehingga A sama dengan 1,898. Karena kita menggeser ke sebelah kiri, pangkatnya bernilai positif sebanyak kita menggeser koma desimal yaitu 27. Sehingga diperoleh orde 10 pangkat 27. Jadi, massa planet Jupiter adalah 1,898 kali 10 pangkat 27 kg. Notasi ilmiah mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mempermudah dalam penulisan angka penting hasil pengukuran. Kedua, mempermudah dalam hitungan aljabar. Dan yang ketiga, mempermudah dalam menentukan orde besaran yang diukur. Sampai di sini, teman-teman bisa paham ya? Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengukuran. Dalam kegiatan pengukuran, misalnya saat mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan mistar atau penggaris, kita akan menemukan hasil yang tidak selalu bilangan bulat, melainkan bilangan desimal seperti 5,2 cm. Begitu juga saat mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kita akan memperoleh bilangan desimal seperti 5,24 cm dan 9,48 cm. Di dalam fisika, bilangan-bilangan tersebut merupakan angka penting. Jadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai angka penting. Untuk menentukan jumlah angka penting, kita gunakan aturan-aturan berikut. Pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 156,7 mengandung 4 angka penting. 21,5 mengandung 3 angka penting.
Kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 20,35 mengandung 4 angka penting. 367,02 mengandung 5 angka penting. Ketiga, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 bukan angka penting. Contoh, 0,0067 mengandung 2 angka penting, 0,0301 mengandung 3 angka penting. Selanjutnya, semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 25,00 mengandung 4 angka penting. 0,007800 mengandung 4 angka penting. Terakhir, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus berupa garis bawah atau garis atas. Contohnya, 13.000 tanpa ada yang diberi tanda khusus mengandung 2 angka penting. 13.000 dengan 1 0 di garis bawah mengandung 3 angka penting. 13.000 dengan 2 0 di garis bawah mengandung 4 angka penting. Berikutnya kita bahas aturan pembulatan angka penting. Pertama, angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Contohnya, 63,69 dibulatkan menjadi 63,7. 47,48 dibulatkan menjadi 47,5. 15,77 dibulatkan menjadi 15,8. Sedangkan angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Misalnya, 23,64 dibulatkan menjadi 23,6. 47,43 dibulatkan menjadi 47,4. 15,72 dibulatkan menjadi 15,7. Jika tepat angka 5, lihat bilangan sebelumnya. Jika ganjil, maka dibulatkan ke atas, dan jika genap, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya, 23,75 dibulatkan menjadi 23,8 dan 23,25 dibulatkan menjadi 23,2. Nah, teman-teman, dalam operasi hitung juga ada aturan angka penting. Pertama, pada operasi penjumlahan dan pengurangan, hasil perhitungan hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Contohnya, pada penjumlahan 564,321 dengan 1 sebagai angka taksiran ditambah 25,76 dengan 6 sebagai angka taksiran. Hasilnya 590,081. 8 dan 1 adalah angka taksiran. Karena hanya boleh ada 1 angka taksiran, maka hasil perhitungannya dibulatkan menjadi 590,08. Selanjutnya, pada pengurangan 715,9 dengan 9 sebagai angka taksiran dikurang 65,74 dengan 4 sebagai angka taksiran. Hasilnya 650,16. 1 dan 6 adalah angka taksiran. Karena hanya boleh ada 1 angka taksiran, maka hasil perhitungannya dibulatkan menjadi 650,2. Kedua, pada operasi perkalian dan pembagian.
Hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting terkecil dari bilangan yang dikalikan atau dibagi. Contohnya, pada perkalian 25,761 dengan 5 angka penting dikali 0,015 dengan 2 angka penting. Hasilnya 3,86415 dengan 6 angka penting. Karena jumlah angka penting terkecil adalah 2, maka hasil perhitungannya dibulatkan menjadi 3,9. Selanjutnya pada pembagian 60,325 dengan 5 angka penting dibagi 400 dengan 1 angka penting. Hasilnya 0,1508125 dengan 7 angka penting. Karena jumlah angka penting terkecil adalah 1, maka hasil perhitungannya dibulatkan menjadi 0,2.